Kita lagi gukur kontainer yang udah diambil dari Batu Bolong dan sudah diletakkan di lokasi project, itu di Dewi Sri ya. Ini sih kondisi kontainernya udah parah banget ya, kalau kelihatan nih udah karatan semua ya, karena lama nggak kurus. Tapi kita harus ukur dulu karena kita nanti terapin di desain. Kita nggak bisa bikin kontainer itu yang udah dari awal, yang dari awal banget ya, karena udah direnovasi, udah dimodif. Intinya kita harus adaptasi dengan apa yang sudah ada di lapangan sekarang. Jadi prosesnya hari ini adalah mengukur semua, kalau nggak salah ada 4 kontainer. Keempat kontainer itu kita akan ukur untuk mengecek bagian-bagian mana yang udah dipotong. Dan ya kurang lebih itu dulu. Detail-detailnya nanti bakal kita perlihatkan di mana di desain diterapkan. Udah 8. Oke. 211. Dan Yuk, Pak yang gendut. ya, setelah saya dealing dengan Pak Ramdan untuk proyek Estutan ini, ternyata dari pihak Glow, yaitu Pak Gendo dan Pak Adi di Sumiharto datang ke proyek ya. Jadi kita dari Gauri asis ke lapangan bertemu dengan beliau. Jadi kita dapat kesempatan kumpul bareng nih ceritanya. Jadi sekedar informasi juga buat teman-teman sekalian bahwa Gauri ini diperkenalkan oleh Pak Yan Gendo ke klien kita Pak Ramdan. Akhirnya kita dapat deh proyeknya dan kita kerjakan. Dan thank you banget pada tim Glow sudah mempercayakan semuanya proyeknya pada kita dan sudah mereferensikan nama Gauri untuk sebagai desainer di proyek ini. Gendut di sini. Mr. Joe. Yang mau ke Jakarta balik. Iya, balik dulu bro. Doain semoga babe gue sehat, kita bisa berlanjut langsung Siap, balik. siap bang, biar sehat-sehat Bersama Om semua. Gendo dan kawan-kawan termasuk bos. Hei, hei. Oke teman-teman, kita bakal ketemu dengan Ramdan Alamsyah. Sekarang saya bakal ajak Pak Jun juga ke villanya. Kita bakal diskusi lebih detail mengenai struktur yang bakal kita aplikasikan untuk project ini. Jadi karena strukturnya 3 lantai, jadi saya sarankan kepada Pak Ramdan untuk menggunakan konsultan untuk lebih amannya. Oke, kita lihat bagaimana prosesnya. Kita bakal menuju ke sana sekarang. Jadi kita bakal ketemu Pak Ramdan nih. Ini udah startnya lagi perbaikan. Oke Pak Jun. Pak. Ini dia. Asik. Habis gas trek di mana nih? Di lokasi. Asik. Ini. Gangguan. Oh. Ya. Itu dalam nih Pak. Dalam tekanannya sih Pak nih Pak. Ini lihat Pak tekanannya nih. Ya. Yang sebelah ini. Ini Pak. Ini. Ini tekanannya. Nah. Rendah dia tekanannya ini. Rendah. Kalau di atas berapa ini? 10 di atas 10 baru dia ada tekanan 100. Kita mesti cari lagi yang ke 200 nih. Jadi di sini kita melaksanakan proses sondir. Jadi bagaimana detailnya untuk proses sondir itu? Ya, terima kasih. Ini hari ini kita melaksanakan tes sondir sebagai awal dari perencanaan struktur untuk mengetahui kondisi kedalaman tanah
untuk perencanaan fondasi. Kita melaksanakan sondir hari ini ada 2 titik sondir dan 1 titik boring. Untuk bangunan sebesar ini 2 titik sondir sudah cukup. Gimana titik sondir lagi satu? Dan yang satu di sini, satu sebelah sana. Pas posisinya di bawah bangunan. Bawah bangunan 3 lantai. Untuk fondasi yang digunakan ini nanti jenis berapa? Nah ini kita udah menyelesaikan 1 titik sondir dan didapat kedalaman tanahnya ada 10,4 meter. Jadi kondisi tanah kerasnya agak dalam dan kita buatkan alternatif fondasi dalam. Fondasi dalam ada 2, ada tiang pancang sama bor pile. Kemungkinan kalau melihat kondisi lokasi yang agak susah, kemudian kita akan memakai bor pile saja. Karena perhitungan untuk membawa tiang pancang ke dalam itu agak susah. Untuk vibratornya juga agak susah. Kita pakai alternatif bor pile saja dulu. Ya. Hari Senin mendekati akhir bulan Juni, kita bakal ke El Sultan Project ya, punya Pak Ramdan. Dan saya bakal pergi sama Made dan sama si Adi untuk mereview gimana sih hasil akhir kita diskusinya nanti. Dan tentunya juga bareng Pak Jun. Ini penting banget karena kita bakal ketemu dengan Pak Jun untuk membahas tentang struktur yang bakal diterapin di project ini. Jadi kita selaku arsitek untuk masalah desain sih oke aja, tapi kalau struktur kita akan serahkan ke orang yang lebih ahli dalam bidang itu, yaitu Pak Jun dari Maju Bangun Persada. Nah teman-teman, kita lihat bagaimana progresnya ntar di lapangan atau di kantor El Sultan hasil dari rapat itu. Oke, saya udah bareng Pak Jun nih. Siap, gas. Kita bakal ketemu dengan Pak Ramdan sekarang. Dan ini kantornya di depan kita. Ramdan Alamsyah, Law Office. Oke, let's go. Deh. Ciri khas dari Bang Ramdan ini adalah setiap kita meeting pasti dikasih nasi tempong. Tuh dia pelakunya. Gua Bali, salah satu yang bikin gua gemuk di Bali, pagi tempong, siang tempong, malam tempong. Tapi anjingnya satu bro, mahal banget bro, 80.000. Tuh sambalnya gila loh Bang. Wow. Waduh. Itu mandi kalau makan tempong, mandi lah. Kalau ini saya bilang kemarin ini ya, sambelnya bukan nasi disambelin, tapi sambel dinasiin. Oh gila pedesnya. Pedes Pak, pedes. Oh gila aduh. Nah, Ya. tapi lama Bali. Ya. Ini Wawan. Lo gembel bareng bro. Adi. Gembel bareng gua di Jakarta sama dia. Tapi dia masih jadi gembel udah enggak. Dia udah bangun ini. Tanah kerasnya 10,4. 10,40 udah ketemu tanah keras. Nah itu dari sana lah kita Titiknya di situ. Ya, kita pakai Itu sama tuh semuanya. kita sama, bedanya dikit, kita kan di 2 titik itu yang satu 9,6 ya, terus pasti kita cari yang paling dalam. Ya, kan? artinya kalau di 10 meter aja udah pas. Ya, Dalam banget ya lumayan ya. ini memang dalam dari Beda sini ya. sini memang dalam. Bawah naik dia, di bawah turun lagi. Kondisi tanahnya tidak konsisten lah. Konsisten. Ya di atas agak padat, di bawah lagi. No, kalau kita naruh fondasi di sini memang di sini daya dukungnya lumayan besar, tapi nanti lama-lama akan terjadi penurunan settlement karena kondisi di bawahnya dia mulai mempat dia. Ya, karena kondisinya Dia 8 meter. 8 meter dia turun terus, baru dia 10 meter dia naik ke 230. Ini udah maksimal di tanah keras. Ini 15 nih angkanya. Sudah aku khawatir bangunan besar 3 lantai, nanti lama-lama abang turun miring salah satu, resiko tuh bang. Ini kan masih ada sisa nih bang, tadi ini kolam nih. Segini nih ya, misalkan lah atau segini. Daripada dia uruk, kita uruk kan terlalu mahal biaya uruknya.
Nah pikir ya udah nih bikin buat ground tank, cadangan air apa semua taruh sini aja gitu maksudnya. Ya itu udah planningnya. Jadi di bawah kontainer ini mungkin ada bak untuk water tanknya dan ruang mesin juga sekalian di situ. Segini ini kita pakein water tank. Di depan sini kita pakai untuk mesin airnya, mesin kolamnya. Iya, gitu. Apa Jin? Baca nggak Pak Jin? Nah ini kan posisi kolam yang akan kita bikin kan seperti ini. Ya. Jadi yang bikin ini garis putus-putus ini yang paling dalam. Ini ngikutin aslinya mungkin atau lebih dalam. Kalau bisa sih aslinya kita ikutin, dia agak tinggi diangkat. Bagian sini agak lebih rendah. Buat orang naruh sunbed atau apa gitu loh, anak-anak berenang. Nah bagian sini daripada kita uruk, posisi mesin kolam kan bisa taruh sini nanti. Bisa. Dan ada juga akses box, mungkin movement box sendiri ke arah sini untuk penampungan air bersih. Untuk di project nanti ke depannya, untuk hotel ini. Terus untuk bicara struktur, Bang Jun ini orang yang komit dan nggak bisa digoyang. Artinya dia tetap pakem pada ilmunya. Bang ini bisa kita kurangin nggak bisa. Bang ini bisa kita ini nggak bisa. Pak ini sesuai. Mau syukur pakai nggak mau pakai udah. Artinya apa? Ada independensi, ada teori besi yang tidak mungkin dirubah. Dan ini memang Bang Jun punya tanggung jawab. Dan saya sebagai konsumen, saya merasa bukan, oh lu nggak bisa diatur, oh berarti ini orang ini bener. Kalau bisa Pak, kalau udah bisa jawab bisa, selesai. Berarti bukan profesional. Kalau udah bisa dirubah-rubah, gitu loh. Nah, cuman kan diberikan saran, oke Bang, daripada 2, nanti 1 bikin lebih besar saja. Itu kan solusi, kan itu artinya yang tadinya 2 borpel, kita bisa lebih besar, kita bikin 1. Kan gitu. Artinya solusinya yang sesuai dengan teorinya juga. Ya Bang Jun juga ngasih harga luar biasa. Terima kasih Bang Jun. Ya. Tapi teorinya, bukunya, hasilnya tidak boleh dirubah. Termasuk yang hasil daripada laporan penyelidikan tanah. Pak harus 10 meter. Bang Jun 2 meter bisa nggak? Nggak bisa. Harus 10. Inilah yang namanya ilmu. Ilmu pasti. Betul. Dan kalau abang udah fix dengan semuanya seperti gue udah janjiin. Kalau secara overall, gue sih udah fix bro, udah nggak ada masalah. Taste-nya dapat, abang melihat taste-nya dapat nggak? Iya. Dari desain luarnya, kan mana jualannya kan dari luarnya nih. Pasarnya itu, di luarnya itu kan looknya udah dapat. Terus kemudian strukturnya abang udah fix juga, kita nggak ngerubah. Artinya ketika bicara, oke bang, pakai borpile demi keamanan, demi kenyamanan buat semua, saya pakai. Oke, gue siapin dulu untuk masalah 3D untuk mock-up-nya. Boleh. Itu kan kita kejar dulu. Itu bagus kalau kita bisa bikin mock-up lebih enaknya dia. Iya, lebih baik kita bikin mock-up ya bro, supaya lu juga dapet feel-nya kan. Ya, karena lu yang gambar. Ya. Butuh apa, gua support. Akhirnya kita sampai di penghujung video ya teman-teman, untuk part kedua project dari El Sultan, Pak Ramdan dan Pak Jo. Jadi kita udah menentukan ya, jadi kita pakai jasa dari Pak Jun untuk masalah struktur agar aman, dan kita juga udah selesaikan semua konsep yang udah kita bicarakan sebelumnya dengan mereka. Jadi outputnya saya bakal liatin sekarang, ini output 3D atau 3D image yang sudah selesai untuk bangunannya. Jadi di bagian tengah ini teman-teman bisa lihat di gambar berikut ini. Di bagian tengah itu kita punya joglo yang paling besar itu sebagai resepsionis atau tempat lobby awalnya, lobby depan. Lalu di bagian atasnya pun juga kita punya 2 buah joglo. Jadi joglo ini merupakan jadi center point ya, jadi focal point dari proyek tersebut. Sisanya itu kita menggunakan struktur-struktur beton dan baja dikombinasikan. Jadi ada sebelah kanan ada area cafe, di bagian kiri ada area service. Jadi ini kurang lebih 3D atau 3D image yang udah kita finalkan berdasarkan diskusi dengan klien. Dan selain itu, selain dari 3D image untuk bangunan itu sendiri, kita juga sudah selesaikan 1 buah 3D, bukan 1 buah sih, 1 paket ya 3D untuk mock-up-nya. Jadi dari ruangan salah satu kontainer kita buatkan contoh 3D yang akan kita produksi sebagai mock-up dulu. Tujuannya adalah dengan mock-up ini kita akan mempermudah proses kita ke depannya. Karena untuk masalah kontainer ini mungkin kita belum terlalu spesifik mengetahui secara detail ya. Jadi kita harus study dulu, evaluasi bareng-bareng bersama dengan Gauri, dengan tim lapangan. Karena ini dikerjakan langsung oleh Pak Ramdan sendiri.
kita akan bikin contoh ruangan yang akan diterapkan di project ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini 3D-nya ada tempat tidur, dan setelah itu di bagian belakang ada kamar mandi dan ruang ganti di situ. Kurang lebih itu untuk 3D finalnya. Jadi kedepannya kita akan lihat bagaimana proses pembangunan dari Project El Sultan. Dan buat kalian semua yang udah stay tune di channel Gauri, terima kasih banyak dan stay tune untuk part ketiga selanjutnya.